Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Sudah selesai makan ini? Ya. Ada yang belum makan? Mau makan? Bisa dimakan dulu. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi KKA, khususnya tema materinya ini ya, pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sebelum itu, Pak Guru absen dulu. Muhammad Ariel, Al-Falaq Fakaya ada. Al-Fatur, Alia, Hairil Afgan, Hikmah Aditya, Iskandar Zulkarnain, Abdurrahman, Mufaldi Usman, Muammar Dwi Putra, Fadila Latifa, Abdurrahman Halid, Mufli, Nadika Amalia, Nurain Hasan, Abrar Al-Ghazali, Ainastasia Adam, Sarugoi, Sarul Kadir, Rafli Saleh, Arif Kurniawan, Marham Rafeza, Raihan Parezi, Kaf Ya, Citra Larasati, masih ada yang belum dipanggil? Oh, Azuri Saban. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Syarul Boy. Silakan Syarul. Teman-teman, kita belajar dengan cara doa dimulai. Doa selesai. Ya, kita kembali ke materi. Kalian sudah pernah mendengar tentang kecerdasan artifisial atau AI? Artificial Intelligence. Sudah pernah? Sudah sering pakai? Sering pakai? Contohnya apa? Kalau sudah sering pakai, contohnya apa? Oke, ChatGPT. Oh, yang biasa di anu WA, BKI. Yang biasa pakai ChatGPT, apa keunggulan ChatGPT? Ayo.
Kalau misalkan ChatGPT mencari informasi, Google juga bisa mencari informasi. Apa bedanya Google dengan ChatGPT? Lebih akurat ChatGPT? Atau yang sekarang, yang tadi yang Meta AI, apa keunggulan Meta AI? Ayo, siapa tadi kau? Ini yang laki-laki Meta AI, apa keunggulan Meta AI? Tidak tahu. Kalian lihat ya, ketika kalian menggunakan AI atau KA, jadi ada yang istilahnya KA, ada yang AI. Itu sama saja ya. KA itu bahasa Indonesianya, AI itu bahasa Gorontalonya, ya, bahasa Inggrisnya, itu artificial intelligence dengan kecerdasan artifisial. Jadi sekarang lagi booming itu karena apa? Kita malah bisa berkomunikasi langsung. Kalian sudah pernah pakai Google Voice? Atau Gemini Voice juga? Meta. Atau misalkan pernah lihat di di YouTube itu ada telepon penipuan, tinggal dijawab, yang jawab itu AI. Jadi salah satu kelebihan itu kalau misalnya kita pakai misalkan Google Voice atau yang punya Gemini. Jadi kita sama dengan punya seorang teman. Tapi teman ini pintar sekali. Karena apapun yang orang mau tanya pada dia menjawab. Dengan ini teman selalu ada. Jadi kalau misalkan teman sebaya kalian, kalau misalkan di sekolah mungkin ada, tapi kalau sudah di rumah, apalagi sudah tengah malam, sudah jam 12 malam, kalau dia sudah tidur, tidak mungkin kau mau tanya sesuatu. Dia yang tahu tanya kepada dia. Kalau dia sudah tidur, tidak mungkin dia jawab. Nah, kalau misalkan tolong pakai AI, jam berapapun pasti dia jawab. Ini contoh ya, kalau pakai Google Live. Halo Google. Halo Google. Apakah kamu mengenal Sarul Boy? Sarul, dia bilang penyanyi yang romantis dan puitis. Coba nyanyi dulu satu lagu, Sarul. Satu lagu dulu, Sarul. Jadi ini Google Voice ini, Google Assistant ini, kapanpun kalian mau tanya dia, bahasa apapun yang kalian tanya dia akan jawab. Jadi seperti kita punya seorang teman, yang teman itu tahu segalanya. Tetapi ternyata dia juga bisa salah. Jadi tidak selamanya benar, dia bisa salah. Karena dia ini bekerja berdasarkan data masukan dari ini diprogram, dibuat. Jadi yang belajar nanti, setelah nanti ada pertemuan selanjutnya, itu nanti ada pembuatan untuk yang sederhana model seperti ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Posisi pertanyaan.
manusia akan digantikan oleh AI? Ayo. Kenapa tidak? Ayo. Apakah manusia akan digantikan oleh AI? Karena kalau dilihat sekarang banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang sudah mulai digantikan oleh AI. Jadi ini pertanyaan mendasar. Apakah manusia akan digantikan oleh AI? Tidak. Kenapa tidak? Ayo. Kenapa tidak? AI tidak sepenuhnya meniru manusia. Yang lain lagi, benar, tapi ada yang lain lagi. Apa? Ayo, sama malu. Rehan. Aku tidak terpikirkan itu. Apakah manusia akan digantikan oleh AI? Ya? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa? Tidak apa-apa. Contoh? Oke, jadi menurut dia tidak akan digantikan karena ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Contoh tadi, dia bilang contoh tadi memasak. Sekarang sudah ada robot yang dibikin untuk bisa memasak. Atau pertanyaan kedua, apa yang membedakan manusia dengan AI atau KA? Mempunyai perasaan. Oke, dia mempunyai perasaan. Jadi kalau nantinya AI itu bisa menggantikan, ada robot yang bisa menggantikan manusia untuk memasak, tapi dia akan memasak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dia tidak akan punya perasaan. Jadi dia tidak tahu ide perasa ini enakkah, bagarankah, tidakkah, pokoknya sesuai dengan itu. Misalkan dia bilang 1 sendok garam, 5 sendok rica, pokoknya dia kasih masuk seperti itu. Karena dia tidak punya perasaan. Jadi ada hal-hal yang lebih mendalam yang tidak akan pernah bisa digantikan mesin oleh manusia. Itu salah satunya. Yang kedua, manusia yang tetap akan mengendalikan AI ini, karena yang buat orang. Walaupun misalkan sekarang bukan moni, tapi yang buat ini manusia. Nantinya ke depan bisa saja kalian misalkan DP jalan takdir memang dikasih jadi program yang bisa bikin AI, berarti kalian nanti yang bikin AI. Karena AI itu bekerja sesuai dengan data masukan. Jadi dia kasih masuk ini. Lihat cara kerja komputer, bagaimana cara kerja komputer? Input, proses, output. Seperti itu dia nanti AI itu. Jadi orang yang akan memberikan input ke dia yang akan memberikan proses. Nah, output itu dia akan memberikan. Tetapi tetap orang yang memberikan, karena orang yang memberikan input. Selama tidak ada input, tidak akan ada proses dan output. Oke, lanjut ya. Jadi dari materi tadi itu, pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan AI, ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama,
murid mampu menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar cara kerja AI atau KA. Jadi kalian diharapkan setelah dari ini, pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar cara kerja KA. Tadi aku sudah bahas sedikit ya, bagaimana cara kerja KA itu. Selanjutnya yang kedua, murid dapat mengilustrasikan contoh pemanfaatan KA di bidang umum atau bidang khusus. Kalian sudah sering gunakan sebenarnya. Jadi pemanfaatan KA itu dibagi dua, ada yang umum, ada yang khusus. Tapi sebenarnya kalian sudah menggunakan, sudah memanfaatkan. Nanti bisa kalian kategorikan dia umum atau khusus. Selanjutnya yang ketiga, murid mampu menerapkan 3 jenis perangkat KA untuk menyelesaikan tugas spesifik. Contoh tadi yang kalian lakukan itu, yang tadi kalian sebut itu kan ChatGPT dengan Gemini AI. Oke, jadi ini latar belakangnya. Jadi sebelum kita lebih jauh, ini latar belakangnya. Jadi KA atau AI itu istilahnya pertama kali diperkenalkan tahun 1956 oleh John McCarthy dan koleganya. Jadi pertama sekali AI itu muncul, diperkenalkan itu pada tahun 1956. Ini sebagai pengetahuan kalian saja ini. Mereka mendefinisikan KA sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Jadi sesuai dengan namanya, kecerdasan artificial intelligence. Jadi dia didefinisikan untuk membuat sebuah mesin cerdas yang bisa menjadi teman kalian, yang bisa membantu pekerjaan kalian supaya bisa lebih cepat selesai. Jadi untuk kedepannya keterampilan AI ini penting. Jadi bukan cuma sekedar pakai ChatGPT, cuma sekedar pakai Meta. Jadi banyak sekali AI itu yang sekarang kalau misalkan kalian mau cari pekerjaan, lowongan pekerjaan, dia minta orang yang bisa kuasai AI ini, supaya ketika bekerja dia lebih cepat. Jadi ini salah satu lowongan pekerjaan. Jadi banyak sekali pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh manusia, sekarang sudah dikerjakan oleh mesin. Tetapi mesin mengerjakan itu dengan AI, muncul pekerjaan-pekerjaan baru dengan AI itu. Jadi dia tetap seimbang. Jadi tidak akan pernah tergantikan manusia, walaupun digantikan pekerjaannya oleh AI, tapi muncul lagi pekerjaan-pekerjaan baru untuk AI itu. Salah satu contohnya yang populer itu machine learning. Jadi orang yang bikin itu machine learning itu sampai ChatGPT itu bisa jawab apa yang kamu tanya, itu machine learning namanya. Orang yang bikin, manusia yang bikin. Jadi bukan orang lain yang bikin, itu bukan robot yang bikin sampai dia jadi, orang yang bikin itu manusia, orang selaku manusia ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada dari kalian-kalian ini yang bisa jadi programmer ini. Oke, ini gambar evolusinya. Era simbolik KA dimulai dengan sistem berbasis logika dan aturan. Pertama sekali tadi 1956. Lalu berkembang di pembelajaran mesin. KA bertransisi ke algoritma yang belajar dari data. Muncullah ChatGPT, itu dia belajar dari data itu. Muncullah Meta AI. Salah satu pekerjaan di bidang AI yang berhubungan dengan pembelajaran mesin ini itu data analis. Jadi itu salah satu lowongan pekerjaan lagi, data analis. Siapapun bisa itu, jurusan apapun, yang penting dia pelajari bahasa Python, dia bisa jadi data analis. Walaupun misalkan kalian bekerja di satu tempat, misalkan ada yang jadi misalkan ada yang punya usaha, dan usaha misalkan punya toko, tetapi dia bisa Python, dia bisa ganda dari pekerjaan, dia bisa jadi seorang data analis. Selanjutnya sekarang
Sekarang itu KA mencapai puncaknya dengan jaringan saraf keuangan yang mendalam. Sekali. Kalau di Indonesia sekarang revolusi industrinya berapa sekarang? Pernah dengar revolusi industri? Tidak pernah? Revolusi industri itu perubahan industri. Kalau di Indonesia revolusi industrinya itu 4,0, 4.0. Di Jepang revolusi industri itu 6,0. Jadi kita tertinggal jauh. Oke, jadi sekarang Pak Guru minta kalian berkelompok saja, satu kelompok 4 orang. Silakan cari teman kelompoknya 4 orang. Coba kalian buatkan mind map atau peta konsep. Di sini ya, utara sini. Sini. Buat kelompok 4 orang maksimal ya. Maksimal 4 orang. Buatkan mind map atau peta konsep. Pemanfaatan AI atau KA di bidang umum dan khusus. Ini. Jadi Pak Guru minta kalian buatkan mind map atau peta konsep pemanfaatan AI di bidang umum dan khusus. Yang bagaimana peta konsep itu, ini yang seperti ini. Kalian sudah tahu, cuma mungkin ada yang baru dengar istilah. Seperti ini peta konsep. Yang sambil bisa lihat-lihat dari Google juga boleh, tidak apa-apa. Ini contohnya.
konsep di bidang pendidikan. Jadi gunanya peta konsep ini supaya otak kita bisa lebih cepat mengerti inti dari suatu yang ingin kita pelajari. Jadi berkelompok saja ya, berkelompok. Ini satu kelompok ini 1, 2, 3, 4. Ini juga ini 1, 2, 3, 4. Oke, baru Moni ini berhadapan juga ini 5, boleh ini 5. Oke, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Boleh begitu ya? Silakan gunakan AI, tidak apa-apa. Kalian gunakan AI. Pokoknya dia, misalkan dia cepat selesai. Kira-kira berapa menit? Berapa menit kira-kira bisa? 10 menit? 10 menit ya? Ini, buatkan peta konsep pemanfaatan AI di bidang umum dan khusus. Silakan manfaatkan ChatGPT, silakan manfaatkan Gemini, silakan manfaatkan Meta. Setidaknya dia jadi seperti ini. Setidaknya dia jadi seperti ini. Jadi biar tidak berwarna tidak apa-apa, biar tidak berwarna tidak apa-apa. Tidak harus berwarna ya. Ayo 10 menit ya dari sekarang ya. Pasang timer. Bisa? Yang Cina. Sekarang mobil di Cina itu, misalkan ini harus apa? Mengadakan taksi ada mana? Contoh. Itu model peta konsep juga bisa seperti ini. Oh, ada yang sepengitkan Pak, jaga ya.
kalau misalkan kalian ingin belajar sesuatu yang lain ya dari ini, dari pelajaran ini. Misalkan kalian ingin belajar sesuatu terus merasa susah sekali ini saya pelajari. Coba kalian bikin peta konsep. Pelajaran apapun itu, materi apapun itu atau masalah apapun itu, coba bikin peta konsep atau mind map. Itu istilah pulau Jawa itu mind map. Coba bikin. Pasti otak itu lebih enak mencerna. Silakan. Jadi ketika orang bikin jadi dia satu kamera kecilnya toh, nah penjelasannya di atas Tidak tamat di mas ya, Mas? Tidak tamat di mas? yang dulu masih ada waktu sekitar 2 menit. Tapi yang belum jangan ini, tidak usah 3 menit, tidak usah, santai saja.
Selesai. AI saja. Pak Kapro, rapatnya di grup. Saya tanyakan gitu kan, sama-sama diskusi sama-sama. Tidak, kita sudah mengambil kalau seandainya tidak, tadi cuma butuh bahkan kalau saya dapat siswa, kayak kemarin kita atau sini supaya sama-sama sama. Kalau cuma berapa tidak ada, cuma sama doang. Iya makanya kita balik aja di grup. Saya sudah di grup boleh iya, ya no sama makan semua. Kasih makan dulu. Ya dengan cuma tambah. Oke, ini sudah 10 menit. Ada yang sudah selesai? Yang belum selesai silakan lanjutkan dulu, tidak apa-apa. Yang sudah selesai, mana tadi? Mana kelompok yang sudah selesai? Coba, ayo. Mana sini?
Oke, ini salah satu teman kalian yang sudah selesai ya, sambil mengerjakan menyelesaikan punya kalian. Coba jelaskan dulu. Sedikit saja, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dapat tugas dari Pak Guru untuk mencari tugas, saya cari di Meta AI dan ini hasilnya. Saya kayak Ada berapa itu bidang umum, bidang khusus? kalau di bidang umum itu ada 5. Kalau di bidang khusus itu ada 6. Yang lain ada pertanyaan atau ada ini? Ini hasilnya dia atau mungkin ada koreksi? Ayo, yang lain ada koreksi atau ada ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, yang lain lagi yang sudah selesai? Mana yang sudah selesai? Sampai ini yang sudah selesai. Sampai ini sudah. Ayo, mana yang sudah selesai yang lain? Mudah sampai. Ya, inilah satu yang kalau sampai. Oke, sampai. Oke, silakan. Jadi penyanyian yang ini lebih jelas lagi, ada gambar-gambarnya.
dan perdagangan otomatis. Dalam bidang kesehatan, personalisasi pembelajaran. Dalam bidang keuangan, pendaftaran otomatis. Dalam bidang pendidikan, kendaraan otonom, dan personalisasi pembelajaran. Dalam bidang transportasi, optimasi rute. Sudah? Oke, berikan tepuk tangan dulu. Mana yang sini tadi? Ayo, ada lagi? Yang sudah selesai? Mana lagi yang sudah selesai? Yang disebut sana itu nggak bagus kan? Tidak sampai sekali. Untuk bidang umum, apa-apa saja bidang umum itu? Bidang umum apa saja? Pendidikan, kesehatan, transportasi, perdagangan, dan keamanan. Terus bidang khusus? Pertanian, industri manufaktur, hukum dan energi. Keuangan juga masuk ya? Oke, coba contohnya tadi bidang pendidikan apa? Contohnya bidang pendidikan. Pemanfaatan air bidang pendidikan apa contohnya? Asisten virtual guru. Itu salah satu. Yang lain lagi? Contohnya apa? Ada juga nilai ya, untuk pengumpulan nilai. Apalagi selain itu? Pembelajaran adaptif. Terus yang transportasi, apa transportasi? Contohnya apa transportasi? Mobil otomatis ya. Jadi ada mobil yang bisa, contoh yang bisa parkir sendiri. Coba kita lihat contoh mobil yang bisa parkir sendiri.
Kalau selama ini mungkin yang kita kenal Tesla itu yang paling booming itu. Nah, Tesla itu buatan Amerika, tapi ternyata buatan-buatan Cina itu sudah banyak yang seperti itu. Cina, Korea, Jepang sudah banyak yang seperti itu. Contohnya ya. Tidak ada driver di dalam, tidak ada supir. Di mobil yang hitam ini tidak ada supir di dalam. Coba lihat, tidak ada orang di dalam, kosong. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya bukan ini mobil bisa parkir sendiri kalau kita dapat beli. Yang jadi pertanyaan mendasar itu kapan kira-kira mobil bisa bikin yang seperti ini? Dan tidak mungkin, pasti mungkin. Kan gratis, cita-cita itu kan gratis kan? So, karena ada yang pertanyaan yang cita-citanya bayar. Mana katakan ada cita-cita bayar? Cita-cita gratis. Makanya orang jaga bilang itu kasih tinggi cita-cita, kasih tinggi kalau perlu setinggi langit, supaya kalau dia jatuh masih jatuh di antara bintang-bintang. Artinya kalau misalkan orang cita-cita tinggi sekali, mau turun ke bawah sakit tidak masalah. Tapi kalau misalkan orang cita-cita cuma rendah, berarti kalau jatuh langsung jatuh sakit. Yang lebih parah lagi, ada siswa yang sekarang sekelas 11, sekelas 10, tapi sampai hari ini 10 tahun dia sekolah, 10 tahun, 11 tahun dia sekolah, sampai hari ini dia tidak tahu cita-cita apa. Itu yang bahaya. Jadi mulai dari sekarang kasih baik cita-cita, kasih tinggi-tinggi sekali Jo, supaya semangat untuk baca apa juga itu ada. Oke, masih ada yang mau presentasi main-main? Mana? Contoh lagi tadi di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu sekarang ada aplikasi yang persis dokter. Jadi kalau tinggal kasih masuk keluhan. Keluhan kita sakit perut, sakit hati, sakit kaki, dia udah keluar kamar apa dia sakit, apa dia obat. Iya. Oke, sekarang dari banyaknya AI yang kalian gunakan, tadi kalian yang lain banyak rata-rata gunakan ChatGPT, ada juga yang menggunakan Meta. Coba sekarang aku beri tugas
kalian gunakan 3 AI yang berbeda. Jadi gunakan kalian pilih 3 AI yang berbeda sesuai kelompok yang tadi ya. Pokoknya pilih 3 AI yang berbeda. Terus kalian jelaskan digunakan untuk apa, hasilnya seperti apa, manfaatnya apa. 3 AI yang berbeda. Ayo silakan, kalau misalkan mau pakai HP boleh juga, silakan. Yang jelas kalian menggunakan 3 AI yang berbeda. Nanti dijelaskan di situ saya gunakan untuk apa, hasilnya seperti apa. Silakan, per kelompok boleh, per kelompok. Berapa waktunya, berapa menit? Kira-kira berapa menit? 3 AI. Kalau misalkan dia setiap AI itu 5 menit lah. Setiap AI itu 5 menit, berarti 15 menit ya. 15 menit, Pak Guru set waktunya 15 menit. Silakan kalian praktekkan menggunakan AI dengan 3 AI yang berbeda. Kalian gunakan untuk apa? Apa manfaatnya, apa yang dikeluarkan dari AI itu, hasilnya seperti apa. Ayo silakan. Mulai dari sekarang 15 menit. Menit ya. Ayo, 3 AI yang berbeda digunakan untuk apa? Bagaimana proses penggunaannya? Apa hasilnya? Masih rata-rata ChatGPT. Ayo pas keluar AI yang lain. Yang lain kalau perlu cari AI yang jarang orang gunakan. Supaya teman-teman lain, jadi kan nanti teman-teman lain dapat yang ada AI yang begini untuk bikin ini. Jadi kalau perlu jangan gunakan yang sering digunakan, ChatGPT, Meta, kasih pikirkan itu, cari AI yang lain. Ini Pak Guru kasih lihat ya, AI ini. AI yang digunakan itu cuma dicontoh ya, contoh.
Coba lihat ini contoh ya. Nih, banyak sekali AI. Content creation, pakai copy.ai, Jasper, Frase, Type, Highlighter, ChatGPT. Apalagi video editing, podcaster, Reskeep, Victory. Banyak sekali AI, berlimpah sekali AI di internet. Jadi silakan kalian cari 3 AI, digunakan untuk apa, fungsinya untuk apa, hasilnya seperti apa. 3 ya, 3. Iya, kalau perlu cari-cari yang lain-lain.
ngapain? Gunanya pada utama untuk mempertegas media. Untuk pembelajaran. Tugas media itu pakai pembelajaran. Ini mana coba masih ini. Jadi dia, oh tapi boleh buat video juga berarti dia. Iya, habis sudah Tapi CCTV kan tidak bisa buat video. Jadi What do you want to create in Kabuat? Start generating with a simple conversation. Mulai menggenerate dengan bahasa yang simple, bahasa yang mudah. Just you aja, silakan masukkan video. Coba lihat hasil. Mau pakai apa? Yang ini kita pakai AI. Jadi waktu jalan-jalan saya lihat ini ada beberapa orang yang pakai AI yang baru di model. Ada yang untuk bikin video, untuk bikin materi pembelajaran. Baru ada lagi untuk apa tadi? Video call, bisa video call, tapi belum dicoba. Coba dulu, supaya dapat tahu.
Cuma sampai di ini. Oke, sudah 15 menit. Setelah Anda Jadi mari kita dengarkan AI terbaru dari teman-teman kalian. Karena tadi Pak Guru jalan-jalan, ada yang pakai AI baru. Kita dengar supaya bisa ada informasi tambahan buat kita ya. AI ini, oh ada AI yang begini untuk ini. Siapa yang mau mulai sekarang? Yang mau mulai duluan? Dari sini, dari sana sini. Oke, silakan. Saya berdiri. Apa sepuluh? Kasih besar supaya teman-teman dengar. Oh ada AI yang begini kan. Belum tentu teman yang lain pernah pakai AI itu. Jadi kan dia ada ilmu baru, ada informasi baru. Oh ternyata AI ini bisa digunakan untuk ini. Nah, jadi saya menggunakan 3 AI apa itu? Jelaskan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan. Saya harus menggunakan 3 AI. Yang pertama bernama yang gunanya untuk membuat gambar sesuka kita. Yang kedua itu avatar yang gunanya itu bukan AI. Pipit. Avatar yang pertama tadi apa? Dream Mena untuk apa ini? Membuat gambar. Berarti yang selanjutnya kita coba ngapain? Pipit. AI, avatar dan voice ini untuk jadi ini lagi Pipit membuat avatar dan voice berarti suara sendiri. Oke, berarti yang ketiga yang suara sendiri. Sama-sama Pipit juga dia. Yang presentasi. Oke. Jadi ada 2 AI yang digunakan. Yang pertama tadi Dreamena untuk mengedit gambar, terus dia menggunakan Pipit. Ada 2 untuk membuat avatar dengan suara. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang 3 AI yang saya pakai. AI pertama adalah AI story generation. Itu AI yang digunakan untuk membuat cerita kita sendiri. Terus yang kedua adalah Betul. Apa yang pertama tadi? Story generator. Ini fungsinya untuk membuat cerita. Jadi ada story generator untuk membuat cerita. Selanjutnya ada AIFA untuk membuat musik sendiri. musik sendiri. Musik baru. Yang ketiga Ada Runway. Ini kurang lebih seperti di sini. ChatGPT. Apa bedanya dengan ChatGPT? Belum tahu. Apa? Lanjut. Satu. Ayo, benar dulu. Summarize. Apa ini untuk fungsinya untuk video YouTube yang panjang bisa dirampungkan. Nah, jadi untuk video YouTube yang panjang, baru kalau mau bikin short mau 50 berarti bisa pakai summarize. Oke, terima kasih. Lanjut. Ini AI apa? 3 apa itu?
Bat and Bing AI untuk pencarian. Grammarly Go untuk membantu dalam penulisan. Lalu Nation AI untuk membantu menulis, merangkum dokumen, merangkum jadwal, menghasilkan ide-ide kreatif. Tapi belum dicoba. Belum coba ini. Oke. Punya tadi apa? Mana tadi? Mana yang tadi? Apa yang tadi? Jadi coba. Belum coba Pak. Apa itu? Google Auto Draw. Oke, di sini lagi ada 3 AI baru. Google Auto Draw, baru Runway dengan GPT-3. Runway untuk membuat produk atau model, menghasilkan video, gambar, dan konten multimedia. Auto Draw, kecerdasan buatan untuk membantu menggambar, sama dengan Corel Draw. Kemudian Auto Draw. Terus ada GPT-3, membangun, menguji, dan memamerkan ide dengan cepat dan pengaturan minimal. GPT-3 ya. Ada AI baru? Apa? ChatGPT. Sarul, apa tes Sarul punya? Belum. Apa punya? Apa ini? Perplexity. Untuk jadi ada AI, kalau misalkan ChatGPT dia memberikan jawaban langsung dari ChatGPT. Nah, AI yang ini Perplexity. Jadi dia memberikan jawaban berdasarkan sumber dari sumber lain yang terpercaya. Perplexity. Kau punya? Nah, ini yang satu yang unik ini. Apa ini? Supa ID. Jadi dia menggunakan Supa ID. Supa ID itu sama dengan ChatGPT tapi buatan anak Indonesia, lokal pride ini. Jadi daripada orang pakai ChatGPT buatannya Amerika, ini orang pakai Supa.id buatan orang Indonesia. Tapi tidak tahu hasilnya nanti bagaimana. Apakah bisa menyaingi ChatGPT dengan DeepSeek atau belum? Belum tahu. Selain itu apa lagi yang lain? Roblox. Nah, ini Roblox. Salah. AI apa? Blackbox.ai. Kelebihannya? Jadi dia menggunakan blackbox.ai. Model tampilannya seperti ChatGPT, tapi katanya tampilannya ini bisa live cam. Jadi bisa ini nih, video call. Blackbox.ai bisa video call. Rehan pakai apa? Oke, jadi Rehan pakai Canva. Canva itu dia sekarang sudah ada penambahan AI. Jadi Canva itu sudah ada penambahan AI-nya. Fitur AI-nya sudah ada. Seterusnya ada asisten Google. Nah, asisten Google ini yang memang luar biasa. Semua ditanya, dia jawab itu. Lanjut. AI apa? Prosa. Ini untuk Nah, ini ada AI bagus lagi. Prosa.ai. Solusi terpadu kecerdasan buatan. Jadi dia akan menganalisis teks dan conversation hingga pengenalan suara dalam bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia berarti orang Indonesia yang bikin ini. Prosa.ai.
Granberry. Dia koreksi ya. Kira-kira kalau pakai bahasa Indonesia ini seperti apa? Dia bisa tidak? Dia koreksi tidak? Atau harus bahasa Inggris? Mencoba ya? Ya, coba lihat kalau bahasanya. Ini apa? Suno, bikin. Ini ada AI lagi yang bagus, suno.com. Jadi dia bisa bikin musik. Pakai musik Korea semua ini. Oh, jadi kalau kalian ingin mau free dia. Baru DP hasil boleh download. Baru tidak pakai copyright kalau tidak. Nah, ini ada yang bagus. Jadi kalau kalian konten kreator mau bikin musik bisa pakai suno.com. Jadi bisa bikin musik dan bisa digunakan semua bahasa ya. Semua bahasa. Ini yang pipit. Ini kata kunci apa tadi? Nah, ini ada yang coba pipit jadi. Pipit.ai jadi video. Iya, karena yang penting itu prompt. Itu yang penting prompt. Mari yang lain lagi ada. Oh ya, box ya. Apa kerjanya box? Oh, jadi ternyata black box itu selain bisa video calling, dia akan memberikan sumber. Sumber itu dapat dari mana? Jadi lengkap dia ada di sumber. Mana? Cici baru. Ini untuk apa? iVokal dan text to speech. Jadi dia bisa bikin suara. Coba. Oh, sebaya ya. Uberbook.ai bisa membuat suara dan text to speech. Maksudnya text to speech itu kalimat yang dijadikan suara, ya kan? Text to speech, kalimat yang dijadikan suara. Ini apa? Apa ini? UI. Ada yang lain? Untuk apa ini? Give ini untuk apa? Oh, yang dilihat dari sana di depan. Oke, perhatian semuanya. Tolong perhatian di sini dulu. Lepaskan dulu yang pegang yang lain. Perhatian di sini dulu. Jadi tadi yang coba perhatian di sini dulu semuanya. Tolong perhatian di sini dulu. Semuanya tolong perhatian dulu. Jadi kita sudah di penghujung ini ya, sudah di penghujung. Tadi kita sudah belajar tentang AI, sudah belajar membuat mind map. Jadi mind map itu bisa kalian gunakan juga di pelajaran yang lain, tidak hanya di KKA ini. Jadi untuk membuat kalian lebih mudah memahami, gunakan mind map. Selanjutnya tadi kita sudah coba 3AI. 3AI ada yang pakai yang berbeda-beda. Kalau sudah kasih besar suaranya supaya yang lain dengar. Ada untuk bikin video, ada ChatGPT buatan orang Indonesia. Jadi ada banyak ya tadi. Untuk bikin audio juga ada. Jadi sebelum kita tutup Pak Guru ingin kalian simpulkan dulu. Jadi Pak Guru ingin dengar suara dari kalian. Kesimpulan atau apa yang sudah kalian dapatkan dari tadi pertama sekali sampai hari ini, sampai 1 jam ini ya, 2 jam pelajaran ini. Tolong berikan suara kalian untuk kesimpulannya. Ayo. Siapa yang menyimpulkan duluan?
Syarul. Ayo Syarul. Om selalu suka dengan Syarul. Syarul ini selalu suka duluan dia. Iya, dia translator dia ini, bukan follower. Iya, bagus jadi translator. Harus jadi translator daripada jadi follower. Ayo silakan. Ayo simpulkan dulu supaya bagus mau tutup ini. Kalau belum disimpulkan berarti belum mau ditutup. Ayo supaya kamu semua keluar. Silakan. Oh, dari sini 2 orang, dari sini 2 orang, sini 2 orang, sana 2 orang. Ayo cepat. Simpulkan dulu. Apa yang kalian dapat, apa yang kalian pelajari dari tadi? Selama ini, tadi pembelajaran tadi itu sampai detik ini, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian dapat? Silakan. Ayo supaya tolong semua tutup, tolong semua bubar. Cepat ya. Ayo, kalau mana yang duluan ini, yang sana, yang ini, yang ini, atau lihat mana yang duluan ini. Pokoknya yang sini 2, di sini 2, sini 2, di sini 2. Silakan. Saru. Translator saru. Jangan jadi follower. Tidak usah takut salah. Ini sekolah, semua itu disuruh di sekolah supaya belajar. Nah, namanya orang belajar itu kan banyak yang salah. Jadi tidak usah takut salah. Justru di sini mau belajar. Atau yang dari sana duluan? Ayo cepat, supaya semua tutup. Lama. Simpel saja, jangan terlalu, biar tidak terlalu formal bahasa, jangan pusing itu. Tapi belajar bicara dulu. Biar tidak formal, apa. Waktu saya tadi belajar ini, jadi menurut saya dapat ini. Biar pakai kongkong, dak, boleh. Ayo, cepat. Ayo. Siapa yang mau jadi translator ini? Karena yang duluan itu kan translator, DPC kan follower. Ayo cepat. Bicara apa? Ada
bahasa biasa saja tidak apa-apa. Tidak perlu terlalu formal. Yang penting berani menyampaikan pendapat dulu. Ya. Tanamkan dalam hati kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Ya. Hal kecil sebenarnya ini. Cuman ketika hal kecil itu terbiasakan, maka dia akan berubah menjadi hal besar. Sudah siap? Ini susahnya Tora. Coba lihat, antara sekali itu susah sekali mengungkapkan pendapat sendiri. Oke, silakan. Mufli. Kesimpulannya, AI dapat menggantikan pekerjaan manusia tapi tidak semuanya karena AI tidak memiliki kayak akal sehat. Ya, perasaan, akal sehat. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Ini berarti yang satu. Yang lain? Sempurnakan boleh. Dengan adanya AI, dia bisa mempermudah proses pembelajaran dan mengembangkan teknologi. Bukan cuma pembelajaran ya, banyak sekali pekerjaan yang bisa dihindarkan oleh AI. Oke, berikan tepuk tangan lagi. Sama sana, sini. Belum ada ini, suara yang maju, suara yang sama sini. Silakan. Ayo, yang sama sini belum ada. Ini sama sini lagi belum ada. Tinggal 2 orang yang ditunggu ini, baru potong semua tutup. Yang ini belum. Ayo. Taruh. Terlalu lama. Yang perempuan, ya, kasih keluar dulu suara. Mau salah mau benar, kasih keluar suara dulu supaya bisa belajar bersuara. Ini sesuai ini. Kesimpulannya adalah saya belajar bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat. Selain itu saya mengetahui betapa banyak AI yang jarang digunakan banyak orang. Jadi ternyata banyak sekali AI yang bagus tapi orang jarang gunakan karena orang tidak tahu. Oke, berikan tepuk tangan.
tangan dulu. Di sini lagi satu orang, di sini belum ada, di sini juga belum ada. Ayo, ubah peran. Silakan. Oke. Jadi kita menggunakan AI itu untuk sehari-hari ya. Banyak sekali bisa melakukan video, suara. Jadi untuk mempermudah pekerjaan. Ayo sini. Jadi satu pesannya Pak Guru ya. Nanti ketika kalian mengerjakan sesuatu dengan AI, karena banyak sekali AI yang bertebaran di dunia maya. Ketika kalian mengerjakan sesuatu dengan menggunakan AI, setelah hasilnya jadi, jangan langsung digunakan, tetapi kalian harus periksa lagi. Karena hasil yang dikeluarkan oleh AI itu belum tentu sepenuhnya benar. Koreksi manusia itu sangat atau harus diperlukan untuk sebelum digunakan. Itu jadi penting itu koreksi manusia. Jadi setelah kalian cari AI, muncul dia koreksi lagi, periksa lagi baik-baik. Karena biasanya ada kesalahan. Karena kalau data masuk itu salah, maka dia akan keluarkan juga salah. Jadi tetap harus periksa lagi. Koreksi manusia tetap dibutuhkan. Karena manusia salah satunya punya akal sehat, punya perasaan. Gitu ya. Sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, insya Allah minggu depan, bukan minggu depan, maksudnya nanti selanjutnya nanti di kelas lain mungkin ada guru yang akan mengajar AI, ada pelajaran-pelajaran lain lagi ada pelajaran. Jadi ini cuma pengenalan yang pertama ini, masih yang pertama yang Pak belajar ini. Sebelum kita tutup, kita tolong satu orang tutup dengan doa dulu. Siapa yang bisa tutup dengan doa? Oke, Ariel silakan. Karena tutup dengan doa. Ayo cepat, ayo silakan. Berdiri. Berdoa ini. Oke, terima kasih. Yang ingin meninggalkan tempat, tolong komputernya dimatikan, mouse-nya dimatikan, kursinya dirapikan, komputer dimatikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.